Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila Afifa Azuga. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Selanjutnya, dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, yaitu Bapak Ronald Mangasih Hutahuruk, STMT. Dan asisten praktikum Fisika Dasar, yaitu Bang Fajri Ramdan dari jurusan PSP 2013. Baiklah, sebelum memasuki tutorial membuat guide pada MATLAB, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang guide. Guide atau GUI merupakan singkatan dari Graphical User Interface yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol, kotak teks, slider, menu, radio button, list box, dan lain-lain. Guide MATLAB ini mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kelebihan-kelebihan itu antara lain, Guide MATLAB banyak digunakan dan cocok untuk aplikasi-aplikasi yang berorientasi pada sains. Sehingga banyak para peneliti dan mahasiswa yang menggunakan Guide MATLAB untuk menyelesaikan riset atau tugas akhirnya. Guide MATLAB mempunyai fungsi built-in yang siap digunakan dan pemakainya tidak perlu repot untuk membuatnya sendiri. Ukuran file, baik FIG file maupun M file yang dihasilkan relatif kecil. Dan yang terakhir yaitu kemampuan grafisnya yang cukup andal dan tidak kalah dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Berikut adalah contoh guide yang akan kita buat pada MATLAB. Untuk membuat guide seperti pada contoh yang sudah diperlihatkan, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi MATLAB yang terdapat pada PC. Setelah aplikasi MATLAB terbuka, kita lihat terdapat command window. Pada command window, kita ketik kata guide, lalu kita klik enter. Setelah diklik enter, maka akan muncul kotak dialog pilihan guide quick start seperti ini. Pada kotak dialog tersebut, terdapat pilihan open existing GUI dan create new GUI. Pilihan open existing GUI ditujukan untuk membuka file MATLAB yang sudah tersimpan. Sedangkan create new GUI ditujukan untuk membuka lembar kerja atau guide baru. Untuk memulai guide baru, maka kita pilih create new GUI lalu kita klik OK. Beberapa saat kemudian, maka akan muncul menu utama dari guide seperti ini. Di bagian sebelah kiri, terdapat komponen valet yang terdiri dari beberapa kontrol user interface, seperti static text, panel, dan lain-lain. Untuk membuat judul seperti ini, maka hal yang kita lakukan adalah mengklik tombol static text yang terdapat pada komponen palet, lalu kita tarik dan kita tempatkan pada tempat yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk mengubah tulisan static text menjadi judul, yang kita lakukan adalah mengklik kanan pada mouse, lalu kita cari pilihan Property Inspector. Dapat kita lihat, terdapat banyak menu di sana. Apabila kita ingin merubah ukuran tulisan, maka kita klik Font Size, dan untuk merubah bentuk tulisan menjadi bold dengan mengklik pada Font Weight dan pilih Bold. Untuk mengubah tulisan static text menjadi judul, kita cari String, dan klik pada yang bergaris-garis. Apabila setelah tampak seperti ini, maka kita ganti tulisan static text menjadi judul yang kita inginkan. Apabila telah selesai membuat judul, maka kita mengklik OK. Setelah itu, kita atur font untuk judul dan kita atur tebal atau tidaknya tulisan pada judul. Setelah selesai, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur tata letak judul serapi mungkin. Untuk membuat tulisan persegi dan kubus, input, output, dan eksekusi, kita menggunakan panel yang terdapat pada komponen palet. Setelah itu kita klik panel, lalu kita tarik pada tempat yang kita inginkan. Untuk mengganti tulisan panel menjadi persegi dan kubus, klik dua kali pada mouse, lalu kita cari tulisan title. Setelah itu, klik pada yang bergaris-garis, lalu ganti tulisan panel tersebut menjadi judul yang kita inginkan. Setelah selesai menulis judul, lalu kita klik OK, dan kita atur ketebalannya dengan menggunakan font weight, dan kita klik bold.
Untuk membuat tulisan input, output, dan eksekusi seperti yang sudah saya lihatkan tadi, caranya sama seperti dengan cara membuat persegi dan kubus. Tetapi, untuk membuat tulisan sisi, keliling, luas, sampai volume kubus, serta meter, kita menggunakan static text. Cara menggunakan static text sama seperti pembuatan judul, perhitungan persegi, dan kubus. Hanya saja tulisannya nanti diganti menjadi sisi, keliling, luas, luas kubus, volume kubus, meter, dan lain-lain. Untuk membuat tulisan nol seperti ini yang terdapat pada sisi, keliling, sampai volume kubus, kita menggunakan edit text. Cara penggunaannya pun tetap sama, hanya saja pada property inspector nanti kita klik pada string, baru kita ubah tulisannya. Karena susunan sisi, nol, dan meternya tidak rapi, maka untuk merapikannya kita blok terlebih dahulu dengan menggunakan kontrol, lalu kita klik meter, nol, dan sisi, lalu kita klik align objects. Setelah keluar seperti ini, kita susun berdasarkan vertikal dan horizontalnya. Untuk membuat output, caranya sama seperti input. Hanya saja kata-kata sisinya kita ubah menjadi keliling, luas, luas kubus, dan volume kubus. Dan untuk meternya kita sesuaikan dengan satuan-satuan yang terdapat pada keliling, luas, luas kubus, dan volume kubus. Untuk membuat eksekusi pun sama caranya seperti dengan membuat input dan output. Hanya saja kata-kata input dan output itu kita ubah menjadi eksekusi. Untuk membuat hitung, hapus, dan keluar, kita menggunakan push button yang terdapat pada komponen palet. Lalu kita klik push button dan kita tarik pada bagian eksekusi. Cara mengganti tulisan push button menjadi hitung, yaitu kita klik pada string, lalu kita klik pada yang bergaris-garis seperti panel tadi ya. Selanjutnya kita ganti tulisan string menjadi hitung. Kita lakukan hal itu untuk membuat kata hapus dan keluar. Caranya pun sama seperti membuat hitung. Untuk mengatur tata letak keluar, hapus, dan hitung, kita menggunakan align objects. Setelah itu kita atur pada bagian vertikal maupun horizontalnya. Setelah selesai membuat aplikasi pada Guide MATLAB, hal selanjutnya yaitu kita membuat sintaks atau memasukkan sintaks pada bagian tombol hitung, hapus, dan keluar. Caranya yaitu kita klik editor, maka akan keluar sintaks seperti ini. Setelah itu kita masukkan rumus pada push button 1 atau pada bagian tombol hitung. Selanjutnya kita ketik kata sisi karena itu sesuai dengan inputnya. Jangan lupa disesuaikan edit yang terdapat pada input. Karena pada input tadi saya edit 1, maka pada sisi ini saya tulis edit 1. Dan untuk rumus itu juga disesuaikan pada tulisan sisi. Keliling itu rumusnya 4 dikali sisi. Karena sisi saya menggunakan S besar pada huruf pertamanya, maka 4 dikali sisi pada keliling juga harus besar huruf pertamanya.
Selanjutnya pada push button 2 atau pada bagian hapus, kita masukkan rumus. Rumusnya itu hampir sama dengan rumus yang terdapat pada push button 1. Hanya saja pada push button 1 itu keliling, luas, luas kubus, dan volume kubus. Sementara pada push button 2 atau pada bagian tombol hapus nanti kita buat 0. Tujuannya apabila kita telah run pada guide, nanti ketika kita klik hapus, maka yang keluar nanti nilainya 0. Pada push button 3 atau pada bagian tombol keluar ada dua rumus. Yang pertama close dan yang kedua itu exit. Close digunakan untuk keluar dari guide, sementara exit digunakan untuk keluar dari aplikasi MATLAB. Yang saya gunakan di sini adalah close. Setelah selesai menginput rumus pada sintaks, hal selanjutnya yaitu kita mengklik run pada bagian atas, atau bisa juga kita mengklik F5 pada keyboard. Setelah itu akan muncul guide yang telah kita buat tadi. Lalu kita masukkan angka pada input. Lalu kita klik hitung. Apabila sudah keluar hasilnya, maka rumus yang telah kita buat tadi benar dan pekerjaan kita pun telah selesai. Sekian video tutorial pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini, terutama dalam pengisian suara dan dalam pengeditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.